Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ilyas Nurfauzi dengan NIM 0498655937 dari UPJJ Jakarta Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas praktikum 2 saya pada mata kuliah Basis Data dengan kode MSIM 4206. Baik, berikut untuk tugas praktikum tugas 2. Di sini kita diberikan contoh kasus, yaitu berdasarkan IRD yang sudah dibuatkan seperti ini, yang terdiri dari 6 entitas. Dan di sini diminta untuk kita membuatkan ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada exam dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Di sini sudah tertera ada 6 entitas. Oke, di sini kita berarti akan membuka namanya exam. Kita aktifkan terlebih dulu Apache dengan MySQL-nya. Di sini sudah aktif dengan ditandai warna hijau. Setelah itu kita masuk ke admin. Masuk admin, dia akan menampilkan localhost phpMyAdmin seperti ini tampilannya. Setelah itu kita buat database baru. Kita di sini buat database-nya basis data tugas rumah sakit tugas 2, basis data tugas 2 seperti ini. Kita langsung buat. Ini akan memunculkan, di sini sudah terbuat database baru, yaitu basis data underscore tugas 2. Ini kita buka. Nah, di sini saya sudah membuatkan rincian database-nya supaya mempersingkat waktu dan mempercepat proses videonya. Di sini saya sudah menyiapkan dari 6 entitas yang terdiri dari administrator, yang terdiri dari 3 atribut, yaitu ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Di sini ID admin saya buat integer dengan panjang value-nya di 3 dan di auto increment primary key. Dan untuk admin, nama admin di sini saya buat varchar dengan panjang value-nya di 100 dan waktu jaga dibuat time. Setelah itu ke entitas selanjutnya, yaitu dokter. Sama, untuk ID dokternya kita buat integer. Kita buat seperti ini. Auto increment dengan panjangnya 3. Setelah itu nama dokter, varchar, panjang value-nya di 100. Alamat dokter, varchar, panjang value-nya di 200. Karena untuk alamat biasanya panjang, makanya dibuatnya di sini value panjangnya di 200. Setelah itu tanggal lahir, kita buat date untuk tanggal. Setelah itu nomor HP dibuat varchar dengan panjang value-nya di 15. Spesialis varchar, panjang in-nya di 50. Waktu kerja dibuat time. Setelah itu lanjut ke entitas yang ketiga, yaitu pasien. Di sini sama, untuk ID pasiennya dibuat 3 dan auto increment primary key kita aktifkan. Setelah itu lanjut di nama pasiennya dibuat varchar 100, alamat pasiennya juga sama dibuat 200, dan di sini untuk jenis kelaminnya kita buat 6 dengan menampilkan value L dan P. Jadi nanti akan muncul pilihan L atau L itu sebagai laki-laki, P itu sebagai perempuan. Lanjut ke entitas yang keempat, yaitu pasien dokter. Di sini sama, ID dibuat auto increment dan ID dokter sama 3. Untuk ID kita buatnya panjang value-nya di 3. Balik lagi untuk kebutuhan, misalkan pemasukannya lebih banyak, di sini bisa dibuat panjang value-nya di 10. Misalkan nanti kuantitas pasiennya itu hampir ribuan, di sini bisa diperbanyak karena ini hanya untuk
praktek kita buatnya 3 saja. Setelah itu waktu periksa di sini kita buat date time. Setelah itu resep kita buat varchar dengan value 100. Lanjut ke dokter admin, sama ID kita buatnya panjang value-nya 3 dengan kode integer, dan daftar pun sama. Oke, kita balik lagi ke localhost-nya. Karena kita sudah membuatkan rangkaian seperti ini, jadi kita lebih mudah. Kita bisa dengan 2 cara. Dengan cara ini kita save dengan format SQL. Setelah itu kita masukkan ke import dengan format SQL, atau bisa kita masukkan satu persatu dari ini SQL seperti itu. Nah, kita masuk SQL, nah, gitu kita copy, kirim. Oke, kita sudah memasukkan semua tables, semua entitasnya sudah kita masukkan ke database basis data. Di sini sudah menampilkan tablesnya, ada 6 tables. Setelah itu kita buat indeks dari masing-masing ID. Di sini kita dengan cara seperti ini kita masuk ke daftar. Di sini ada ID pasien dan ID admin. Kita masuk ke struktur ID pasien, kita masuk lainnya, setelah itu kita indeks. Seperti ini akan ditandai kunci yang berwarna silver. Kita lakukan sama ke semuanya. Oke, baik, setelah kita sudah masukkan semua tables, kita masukkan indeks di masing-masing atribut. Sekarang kita masuk ke designer. Kita akan menyusun masing-masing entitasnya, kita rapikan terlebih dahulu. Operator bawah, admin di sini, daftar, setelah itu pasien. Oke, setelah ini kita save terlebih dahulu, simpan data. Kita berikan namanya sama seperti database-nya, basis data tugas 2. Basis data tugas 2, kita save. Setelah itu kita hubungkan antar relasi. Setelah itu kita buat relasi dari masing-masing ID. Di sini dari ID pasien kita konekkan ke ID pasien. Di sini kita berikan foreign key. Dari on delete kita pilih cascade, on update kita pilih cascade. Seperti ini. Setelah itu ID pasien, cascade, oke. Oke, sekarang kita sudah membuat relasinya dari masing-masing entitas. Setelah itu kita coba memasukkan data pasien. Kita masuk ke tables pasien.
Di sini kita tambahkan data pasiennya. Kita beri 5 data saja. Kita isi. Dari ID pasiennya 001, contoh 001, kasih laki-laki. Oke, di sini kita sudah berhasil memasukkan data pasien yang kita buat 5 data pasien terlebih dahulu. Setelah itu kita coba panggil data pasiennya dengan cara kita balik lagi ke exam. Kita masuk shell. Sebelum kita memanggil nama pasiennya, kita panggil dulu database-nya dengan cara SQL. MySQL min-u root. Setelah ini kita panggil database-nya dengan cara use database-nya bernama basis data tugas 2. Kita sudah masuk ke database-nya dengan tanda seperti ini. Setelah itu kita show tables-nya dengan cara show tables titik 2. Oke, di sini sudah muncul tables yang kita buat, ada 6 entitas. Setelah itu kita panggil nama pasiennya dengan cara select nama pasien, jenis kelamin, berdasarkan jenis kelamin, from pasien. Oke, seperti ini prompt untuk memanggil nama pasiennya. Setelah kita enter, dia akan memunculkan ada 5 nama pasien. Setelah itu kita ingin filter lagi, kita panggil nama pasien yang berjenis kelamin laki-laki. Kita buat yang sama dengan cara select nama pasien, jenis kelamin, from pasien. Setelah itu kita tambahin where jenis kelamin, kita kasih kutip. Setelah itu L, kutip lagi, tanda titik 2. Oke. Dia akan menampilkan hanya nama pasien yang berjenis kelamin laki-laki. Seperti itu. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika masih ada patah-patah suara saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.